adalah tindakan yang tidak pantas dan melanggar hukum. Korupsi adalah tindakan penyelewengan atau penyalahgunaan keuangan negara, organisasi, perusahaan, atau yayasan. Korupsi dapat merugikan negara, merusak perekonomian, dan melanggar hak-hak sosial masyarakat. Halo Pak Dimas, Iya Pak, boleh ke ruangan saya sekarang? baik Pak. Misi Pak. Pak Dimas, ayo silakan masuk Pak. Silakan. Jadi tujuan saya panggil Bapak kemari itu saya butuh bantuan untuk pembelian alat-alat peralatan perusahaan yang baru. Jadi peralatan kita sudah lama dan butuh diganti yang baru. Jadi nanti ada dana sekitar 100 juta yang akan saya transfer ke Bapak. Nanti saya transferkan ke rekening Bapak. Terus untuk list pembelian barangnya sudah nanti saya kirimkan ke email Bapak. Nanti Bapak tolong buat juga laporan keuangannya dan sertakan nota-nota dari pembelian. Baik Pak. Ya halo. Halo, Pak, ini Mama. Mama mau tahu nggak? Tadi Mama pergi arisan, terus ketemu Ibu Nabila. Dia tahu dia sombong banget. Tasnya baru lagi, Pak. Kapan sih aku beli tas baru yang merek Gucci itu, Pak? Terus juga itu handphoneku, masa satu kali jepret memorinya penuh? Kapan Pak beli HP barunya? Kapan? Ya sabar Ma, sabar. Masih Ini diusahakan Ma. Papa mah sabar-sabar mulu. Masa sih beli handphone, beli baju tuh setahun sekali pas lebaran doang? Maunya dong beli baju tiap hari, tiap bulan, tiap minggu. Itu baju pesta aku juga. Itu mulu udah dibicarain sama tetangga. Malu Pak. Terus emas aku, mereka tahu itu Bapak hanya beli emas imitasi. Ya nanti diusahakan lah. Pokoknya Bapak harus beli sekarang. Tolong kalian buatkan saya laporan keuangan untuk barang baru yang sudah ada di daftar ini. Baik Pak. Tapi kok harga barang di laporan ini tidak sesuai dengan harga barang baru? Nah, sudah kerjakan saja lah, nanti saya kasih bonus. Baik Pak. Nanti untuk laporannya nanti diantar di ruangan saya. Oh iya Pak. Baik. Pak, ini laporan yang Bapak minta sudah selesai. Oh ya, baik, terima kasih. Nah, untuk bagiannya nanti saya transfer. Oh baik Pak. Wah, lumayan juga ini. Bolehlah. Pak Dimas, mari sini. Oke, gimana? Jadi ini untuk laporan keuangannya yang sudah saya daftarkan untuk pembelian barang baru. Oke, saya cek dulu ya. Oke, terima kasih Pak Dimas. Terima kasih Pak. Faktor internal penyebab korupsi. 1. Keserakahan dan tamak. Keserakahan dan tamak adalah sifat yang membuat seseorang selalu ingin merasa cukup atas apa yang dimiliki, selalu ingin lebih. Dengan sifat tamak, seseorang menjadi berlebihan mencintai harta. 2. Moral yang lemah. Seseorang dengan moral yang lemah mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Aspek lemah moral misalnya lemah iman,
kejujuran atau rasa malu melakukan tindakan korupsi. Jika moral seseorang lemah, maka godaan korupsi yang datang akan sulit ditepis. Godaan korupsi bisa berasal dari atasan, teman setingkat, bawahan, atau pihak lain yang memberikan kesempatan untuk melakukannya. 3. Gaya hidup konsumtif. Gaya hidup konsumtif adalah pola hidup seseorang cenderung mengutamakan konsumsi barang atau jasa secara berlebihan. Salah satu contoh gaya hidup konsumtif adalah mengikuti tren, di mana seseorang ingin membeli suatu barang yang baru seperti gadget atau pakaian, meskipun barang-barang yang lama masih layak digunakan. Faktor eksternal penyebab terjadinya korupsi. Yang pertama adalah aspek sosial. Kehidupan sosial seseorang berpengaruh dalam mendorong terjadinya korupsi, terutama keluarga. Bukannya mengingatkan atau memberi hukuman, keluarga malah justru mendukung seseorang korupsi untuk memenuhi keserakahan mereka. Yang kedua adalah aspek politik, yaitu kepentingan untuk memperkaya diri yang pada akhirnya menciptakan money politik. Dengan money politik, seseorang bisa memenangkan kontestasi dengan membeli suara atau menyogok para pemilih atau anggota-anggota partai politiknya. Yang ketiga adalah aspek hukum. Hukum sebagai faktor penyebab korupsi bisa dilihat dari dua sisi. Sisi perundang-undangan dan lemahnya penegakan hukum. Koruptor akan mencari celah di perundang-undangan untuk bisa melakukan aksinya. Selain itu, penegakan hukum yang tidak bisa menimbulkan efek jera akan membuat koruptor semakin berani dan korupsi terus-menerus. Di sini ada aspek ekonomi, yaitu faktor ekonomi sering dianggap sebagai penyebab utama korupsi. Di antaranya tingkat pendapatan atau gaji yang tak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Fakta juga menunjukkan bahwa korupsi tidak dilakukan oleh mereka yang gajinya pas-pasan. Korupsi dalam jumlah besar justru dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi. Selanjutnya ada aspek organisasi, di mana faktor eksternal penyebab korupsi lainnya adalah organisasi tempat koruptor berada. Biasanya organisasi memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan. Misalnya tidak adanya teladan integritas dan pemimpin, kurang memadainya sistem akuntabilitas, atau lemahnya sistem pengadilan manajemen.